Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Kewarganegaraan 69 akan memaparkan materi mengenai penanggulangan stunting di Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama saya sendiri Ainun Rahma, kemudian Atik Al-Zahra, Ingga Jensri Tadung, dan yang terakhir yaitu Anissa Saksia Zatia. Adapun submateri yang akan dibahas, pertama yaitu mengenai konsep stunting, kedua yaitu realitas stunting, ketiga yaitu masalah stunting, keempat yaitu solusi, dan yang terakhir adalah peran pemerintah. Adapun untuk konsep stunting sendiri akan dipaparkan oleh Saudari Atik Azhar, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep stunting. Yang pertama, ada pengertian stunting, di mana stunting tersebut merupakan masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan motorik maupun mental seseorang dengan meningkatnya risiko kesakitan dan kematian. Yang kedua, ada penyebab stunting, di mana stunting itu disebabkan oleh asupan zat gizi yang kurang dan infeksi yang berulang yang berakibat pada terlambatnya perkembangan fungsi kognitif dan kerusakan kognitif permanen. Next. Yang ketiga ada ciri-ciri stunting, di mana ciri-cirinya dilihat dari fisik. Antara lain, yang pertama tinggi di bawah rata-rata, yang kedua itu terjadi gagal tumbuh, yang ketiga perhatian dan memori rendah, yang keempat menghindari kontak mata dan lebih pendiam. Yang keempat yaitu dampak stunting. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi. Next. Selanjutnya ialah realitas stunting. Kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini. Pada tahun 2017, sekitar 22,2% atau 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Namun, angka ini sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka stunting pada tahun 2000, yaitu sekitar 32,6%. Next. Baiklah, terima kasih Atika atas paparannya. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Ingga. Persilahkan. Stunting di Indonesia. Kejadian balita stunting atau pendek merupakan masalah gizi utama yang dihadapi di Indonesia. Berdasarkan data pemantauan status gizi atau PSG selama 3 tahun terakhir, pendek memiliki prevalensi tertinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya seperti gizi kurang, kurus, dan gemuk. Prevalensi balita pendek mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017. Next. Peran pemerintah. Terkait peran pemerintah dalam menanggulangi kurang gizi di Indonesia telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu gizi setiap warga negaranya. Next. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terkait dengan ketahanan pangan tingkat keluarga tertulis sebagai berikut. 1. Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan melalui antara lain peningkatan dan mutu pelayanan gizi. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga miskin dan dalam keadaan darurat. Dan yang ketiga, pemerintah juga bertanggung jawab terhadap pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat. Bab 8, Pasal 142 Ayat 3 Undang-Undang 36 Tahun 2009. Next. Baiklah, terima kasih atas paparannya. Hingga selanjutnya materinya akan dipaparkan oleh Saudari Anissa. Dipersilahkan. Beberapa program pemerintah yang sudah dilaksanakan. Pertama ada beras raskin atau beras sejahtera yang rasta oleh Bulog, bantuan pangan non-tunai oleh Kementerian Sosial, program Keluarga Harapan atau PKH oleh Kementerian Sosial, pemberian makanan tambahan atau PMT oleh ibu hamil oleh Kementerian Kesehatan, bantuan pangan asal sumber lain dan oleh Pemda, LSM, dan lain-lain. Next. Isu kesenjangan antara kebijakan dan implementasi program ketahanan pangan penduduk. Tidak pernah dilakukan perhitungan kekurangan gizi setiap keluarga miskin yang harus dipenuhi berdasarkan fakta defisit energi dan protein. Seharusnya, perhitungan kekurangan gizi setiap keluarga miskin yang harus dipenuhi adalah 500 kalori dan 10 gram protein per hari. Di lapangan, banyak sekali program pemberian bantuan pangan atau PMT dari sumber yang tidak standar, dan belum ada kebijakan yang khusus tentang pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya. Next. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai solusi. Tantangan selanjutnya adalah memastikan intervensi pencegahan stunting dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen dengan pendekatan multisektor sampai ke tingkat daerah. Oleh karena itu, advokasi dan koordinasi harus terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan komitmen dan menyamakan persepsi terhadap tujuan pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan stunting. Upaya pencegahan stunting sebagai prioritas nasional dari pemerintah Indonesia. Program prioritas dalam pencegahan stunting meliputi percepatan pengurangan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerataan layanan pendidikan berkualitas, peningkatan akses terhadap perumahan dan pemukiman layak, serta peningkatan tata kelola layanan dasar. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu asupan gizi yang optimal untuk pencegahan stunting dapat dilakukan dengan gerakan nasional dengan percepatan perbaikan gizi yang didasari oleh komitmen negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sehat, cerdas, dan produktif yang merupakan aset sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan status gizi yang optimal dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus-menerus. Baiklah, sekian pemaparan dari anggota-anggota kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.